Jadi di part kedua ini, kita akan membahas tentang sosok Maekar Targaryen yang udah jadi raja. Kematian Baelor tuh benar-benar banyak ngerubah pribadi Maekar. Ya, kita kan tahu bahwa Prince Baelor itu mati karena Maekar nggak sengaja mukul dia di turnamen. Itu tuh kayak beban dosanya seumur hidup. Dan setelah itu, Maekar makin keras, makin galak, makin nggak mau disamain sama masa lalu. Sampai-sampai mahkotanya aja dia ganti. Dia bikin crown baru. Bentuknya lebih garang, pakai black iron dan red gold, beda sama mahkota Aegon the Conqueror yang hilang di Dorne. Dia benar-benar pengen bilang ke dunia, aku beda, aku ingin memulai hal yang baru. Padahal lucunya, di masa dia, Westeros tuh lagi relatif damai. Kayak, bro, kamu bikin motor full custom, full tribal, tapi jalannya cuma dari rumah ke Indomaret. Begitulah Maekar, raja perang, tapi masanya damai. Masalah malah datang bukan dari kerajaan, tapi dari anak-anaknya sendiri. Iya, ini Targaryen banget sih. Drama internal keluarga lebih ngeri daripada perang beneran. Sekarang kita masuk ke inti masalah di masa pemerintahannya, yaitu suksesi. Pertanyaan besar yang meramaikan seluruh Westeros. Siapa pewaris yang pantas dari anak-anak Maekar? Karena ya, kalau ngomong jujur, anak-anaknya ini kayak gacha dengan red buruk. Yang satu mabok terus, yang satu jago tapi psikopat, yang satu maunya jadi maester, yang satu lagi malah hobi kelayapan sama The Hedge Knight. Anak pertamanya, yaitu Prince Daeron, julukannya bahkan bikin orang mikir 2 kali, yaitu Daeron the Drunken. Dari namanya aja udah ketebak, dia nggak suka di Dragonstone karena menurut dia suram. Jadi dia minta dipanggil Prince of Summerhall. Dia lebih milih tempat yang cerah, hangat, vibes musim panas. Cuma masalahnya ya dia mabok mulu. Tapi dia punya anak. Anaknya perempuan, namanya Faela Targaryen. Sayangnya, Faela terlahir simple, manis, lembut, tapi nggak bisa diharapkan jadi penguasa. Anak kedua Maekar malah lebih serem lagi. Prince Aerion the Bright Flame, alias The Bright Fire. Ini orang tuh kelihatannya keren dari luar. Ganteng, flamboyan, jago duel, kayak pangeran ideal lah. Tapi hatinya gelap, suka nyiksa orang, mood swing, ngerasa dirinya istimewa banget sampai jadi dabbler in the black arts. Dan ending hidupnya, kamu nggak bakal nemu cerita kematian Targaryen yang lebih absurd dari ini. Dia minum wildfire. Iya, wildfire. Karena dia yakin itu bakal bikin dia berubah jadi naga beneran. Jadi bisa bayangin, wildfire, cairan yang bisa melelehin istana, malah dia minum. Ya matilah. Dan dia ninggalin anak yang masih bayi, dan namanya Maegor Targaryen. Dan nama itu aja udah bikin orang ngeri. Oh, ini anak Aerion, namanya Maegor. Wah, udah fix nih, moodnya pasti serem. Anak ketiga Maekar, yaitu Aemon Targaryen, ini sih favorit penonton Game of Thrones. Aemon adalah yang paling normal. Dia pecinta buku, suka baca, suka belajar, dan dia akhirnya ke Citadel buat jadi maester. Dia bahkan nanti jadi Aemon Targaryen yang ada di Night's Watch. Tapi di masa ini, dia cuma dianggap ya anak yang gak mungkin jadi raja. Karena dia maester, udah disumpah, udah pakai rantai, jadi nggak bisa diganggu-gugat. Dan anak yang terakhir, paling muda, paling beda dari semuanya, yaitu Prince Aegon Targaryen, yang lebih dikenal dengan nama Aeg. Ini sih partnernya Ser Duncan the Tall. Dunia lihat Aegon kecil sebagai bocah yang ikut kelayapan sama The Hedge Knight keliling Westeros. Jadi banyak lord yang nganggep dia terlalu jelata buat duduk di Iron Throne. Ada yang bilang, Daeron itu lelucon, Aerion itu mimpi buruk, tapi Aegon itu setengah rakyat jelata. Kasian juga sih ngedengernya. Pada akhirnya, datanglah tahun yang menentukan hidup Maekar, yaitu pada tahun 233 After Conquest. Saat itu pemberontakan besar meledak di wilayah Dornish March, Peak Uprising. Maekar, seperti biasanya, tidak mau tinggal di balik dinding istana. Dia turun langsung memimpin pasukan.
Dia masih kesatria sejati yang percaya bahwa raja harus berada di garis depan untuk mengamankan kerajaannya. Tapi keberanian itu membawa akhir yang tragis. Dalam insiden perebutan Kastil Starpike, di sana Raja Mekar tewas. Menurut beberapa catatan, kematiannya bukan karena pedang atau panah. Dia dihancurkan batu besar yang dilempar dari atas dinding Starpike saat pasukan Targaryen menyerbu masuk. Bukan akhir yang heroik dan gemerlap, tapi tetap kematian seorang raja yang bertempur sampai detik terakhir. Kematian Mekar membuat Westeros jadi kembali kacau. Orang-orang langsung bingung. Siapa yang akan jadi raja? Lord Bloodraven, Hand of the King waktu itu, langsung trauma dengan masa lalu. Dia nggak mau ada Dance of the Dragons versi baru. Jadi dia bilang, "Oke, kita bikin The Great Council. Semua Lord ngumpul, kita putusin bareng-bareng." Dan itu yang terjadi. Ratusan Lord besar dan kecil dari seluruh Westeros datang ke King's Landing. Mereka masukin 4 nama calon pewaris. Pertama yaitu Vela, tapi langsung dicoret. Kedua yaitu Maegor kecil, anak Aerion. Tapi semua orang takut karena mereka bayangin kalau bayi ini tumbuh dan punya sifat kayak bapaknya. Belum lagi regensi yang bakal panjang dan penuh drama, jadi Maegor juga dicoret. Tinggal 2, yaitu Aemon dan Aegon. Aemon sebenarnya kandidat kuat, tapi masalahnya ya dia Maester. Dia udah bersumpah, jadi ada usaha buat nanya, bisa nggak nih Maester dibebasin dari sumpah? Tapi Aemon nolak total. Dia nggak mau jadi alasan Westeros berantakan. Dia nggak mau memicu perang. Jadi dia bilang, enggak, cari yang lain. Dan itu bikin Aegon mulai naik sebagai pilihan terakhir. Tapi ini belum selesai. Tiba-tiba datang calon lain. Dari garis Blackfyre. Dia adalah Aenys Blackfyre, anak kelima Daemon Blackfyre. Dia nulis surat dari Tyros waktu Great Council diumumin. Dia bilang, aku juga punya hak dong. Bloodraven balas surat itu pakai safe conduct. Kayak, bro, datang aja, aman kok. Tapi begitu Aenys masuk ke King's Landing, pasukan jubah emas langsung nyergap, bawa dia ke Red Keep, dan Aenys langsung dipenggal. Tanpa drama, tanpa sidang, kepalanya dikirim ke depan para lord di Great Council. Ini sih Bloodraven banget. Pesannya jelas, Blackfyre jangan coba-coba. Setelah itu, semua lord makin yakin. Udahlah, jangan bikin ribut. Pilih yang paling aman. Dan akhirnya Aegon, alias si Ek, terpilih jadi raja. Anak keempat dari anak keempat. Jauh banget dari garis suksesi. Sampai dia dijuluki Aegon the Unlikely. Dan dia akhirnya naik tahta sebagai Aegon V Targaryen.